Ya sangat mungkin itu bisa terjadi. Tetapi kalau saya boleh menyampaikan harapan saya 2 bulan dari sekarang ketika saya berkunjung lagi ke sini, saya masih ketemu dengan teman-teman sekalian dalam kondisi teman-teman sudah terupgrade, sudah jauh lebih produktif, gitu ya. Nah ini yang saya harapkan. Jadi selama 2 bulan ke depan teman-teman silakan untuk aktif, untuk menyadari tentang kinerja, kemudian belajar dan segala macam. Nah, lanjutannya adalah kalau saya mau belajar dan mau memperbaiki kinerja, saya belajarnya ke siapa? Saya boleh sampaikan satu hal ya, teman-teman belajar ke manajernya masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau ada kendala, ada problem apa segala macam, ngomong sama manajernya. Ada yang nggak punya manajer atau manajer nggak punya anak buah? Ini. Oh sendirian. Ya sudah, ngomong sama diri sendiri gitu ya. Ya, nggak bercanda ya. Kalau nggak punya anak buah, maka kemudian ya berarti fokus ke diri sendiri, gitu ya. Semuanya pasti punya atasan kan. Jadi kalau teman-teman sendiri yang punya masalah, ngomong ke atasannya. Jadi kalau para manajer ngomong ke direktur, ke direksi, ngomong ke saya. Dan saya terbuka untuk jadi teman belajar teman-teman semua tanpa kecuali. Jadi teman-teman sudah ada di grup WhatsApp, saya juga ada di grup WhatsApp tersebut. Nomor saya juga bisa teman-teman akses gitu kan, di chat apa segala macam bisa gitu ya. Passwordnya tinggal bilang aja Bali Tropikal, selesai gitu ya. Jangan tiba-tiba P itu nggak paham saya itu siapa yang posting gitu kan. Jadi pastikan teman-teman memperkenalkan diri dengan baik. Apa yang dibutuhkan dari saya, insya Allah sepanjang saya mampu dan waktunya memungkinkan saya akan support teman-teman gitu ya. Jadi kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan. Jadi kita nanti akan melakukan penilaian kinerja dan sekaligus di saat yang bersamaan juga melakukan proses upgrading teman-teman sekalian, gitu ya. Saya tadi sempat menyampaikan analoginya begini. Upgrading ini kalau kita lanjutkan, ya namanya orang bekerja, tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga mengharapkan pendapatan, uang, gaji, apapun itu namanya, gitu ya. Nah, dalam proses kita upgrading dan dalam nanti kita bertanding di lab 1, lab 2 dan seterusnya, saya mau mengingatkan kembali ya teman-teman sekalian ya, bahwa saat ini secara umum, saya nggak bicara orang per orang ya, secara umum produktivitas teman-teman itu masih di bawah harapan. Kalau saya boleh sampaikan begitu, gitu ya. Sehingga harapan saya teman-teman 2 bulan ke depan itu sebenarnya paling tidak sesuai dengan harapan, paling tidak. Lebih bagus lagi kalau melebihi harapan. Harapan itu juga dengan kata lain kita bisa menggunakan ini ya, target. Gampangannya begini, silakan dicek aja kinerja selama 1 tahun terakhir. Seberapa sering achieve target dan seberapa sering tidak achieve target. Itu yang menjadi dasar pertimbangan kenapa saya bilang selama ini rata-rata teman-teman belum sesuai dengan standar, belum sesuai dengan harapan karena lebih sering tidak achieve targetnya dibanding achieve target. Gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi penting. Kenapa? Tadi saya sudah sempat bahas di internal manager ya, saya pakai analogi sederhana. Kalau kemudian saya misalnya punya satu usaha dan ngajak 10 orang teman saya, bantuin saya dong bikin usaha, saya mau jualan ini nih gitu kan, jualan satu barang. Ini kalau barang ini laku, saya bisa dapat uang 1 juta. Dan karena saya ngajak 10 orang teman, kemudian mereka semuanya bantuin saya, gini deh, nanti yang 1 juta ini tak bagi 10 ya gitu, sehingga setiap orang dapat berapa? 100.000. Nah, konsep awalnya begitu. Saya mau bikin usaha, menargetkan dapatnya 1 juta, dari 1 juta itu kemudian dibagi-bagi, dapat keuntungan 1 juta dibagi per bulan 100.000 ke masing-masing dari 10 orang ini. Kenyataannya 1 jutanya lebih sering nggak tercapai. Kadang cuma dapat 300.000, kadang 400.000, kadang 500.000 dan sebagainya, nggak tercapai. Tetapi karena saya komit, maka kemudian ya sudahlah, nggak apa-apalah. Yang penting mereka dapat per bulan 100.000. Lah kalau cuma dapat 300 sementara yang dibagi 1 juta,
700.000-nya dari mana? Ya sudahlah, uang saya. Karena lebih kepada menghargai pertemanan, gitu ya. Nah, suatu hari lama-lama uang saya habis kan, uang dipakai untuk subsidi silang gitu kan, sehingga akhirnya saya bilang, teman-teman, ini saya sudah sebut saja setahun setiap bulan nyubsidi silang nih. Harusnya kita harus dapat 1 juta, ternyata bulan pertama cuma dapat 300, bulan kedua 400, bulan kelima 500, bulan keempat 300 lagi dan seterusnya. Intinya setahun nggak pernah tercapai. Akhirnya ngumpulin 10 orang, yuk kita bahas yuk, tahun depan kita lebih serius lagi ya. Kamu harus lebih serius lagi kerjanya apa segala macam, lebih pagi lagi datangnya, ini segala macam gitu. Kemudian teman-teman saya bilang begini, enak aja kita disuruh serius kerja, cuma dikasih 100.000. Kalau saya mau disuruh serius kerja, ya minimal 200.000 dong. Teman-teman saya ngomong begitu. Kalau teman-teman jadi saya, rasanya teman-teman gimana? Setahun sudah memaklumi bahwa target nggak pernah achieve. Targetnya harusnya 1 juta. 1 juta itu nanti akan dibagi 10 sehingga masing-masing dapat 100. Saya karena baik hati, tidak sombong dan tajam menabung gitu. Karena saya mempertimbangkan, kasihan juga gitu kalau nggak dapat 100.000 nanti gimana? Ya sudahlah, saya talangin. Tapi singkat cerita, tabungan saya habis dan tetap aja nggak achieve gitu, sehingga tahun depan saya sudah nggak punya uang lagi untuk mensubsidi kekurangan itu. Dan akhirnya ngajak rapat nih, kumpul, dan responnya seperti tadi, enak aja gua disuruh kerja. Padahal kalau mau dalam kutip lebih belak-belakan gitu kan, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Misalnya contoh, si B suka telat, si C pulang duluan, sering banget pulang duluan, si D hobinya apa, nge-game apa segala macam, si E apa segala macam, masih lelet apa segala macam gitu kan. Jadi di satu sisi saya juga melihat bahwa loh, kok nggak segiat yang saya harapkan ya. Di sisi lain targetnya nggak achieve, dan saya pun juga berusaha memahami dengan ngasih subsidi. Tetapi begitu teman-teman saya kumpulin dan saya bilang fakta itu, mereka malah ngamuk-ngamuk ke saya, lu seenaknya aja lu, jangan gitu dong caranya. Kalau kita memang diharapkan lebih semangat lagi, ya naikin dong dari 100.000 jadi 200.000. Kalau teman-teman jadi saya, perasaannya gimana? Geram. Dengan senang hati, ya sudahlah, apa boleh buat. Geram, apalagi perasaannya, sedih, apalagi marah dan lain sebagainya ya. Ya. Nyesel kenapa ngajakin 10 orang ini gitu ya, nggak tahu diri banget gitu. Maaf ya, misalnya begitu ya. Oke, bisa. Nah, maaf ya teman-teman ya, analogi itu yang pernah diceritakan oleh Bu Yuni ke saya berkaitan dengan maaf kinerja teman-teman gitu. Jadi ini kemudian jadi refleksi diri bagi kita ya teman-teman ya. Saya tidak nunjuk satu persatu, saya bilang secara umum. Bisa jadi ada yang seperti itu, ada juga yang mungkin lebih parah dibanding itu, tetapi kita mulai saja dengan lembaran awal lah ya, yaitu kembali ke yang tadi saya sampaikan. 2 bulan ke depan saya berharap teman-teman betul-betul introspeksi diri, menyadari kekurangannya, dan kemudian berusaha untuk upgrade kemampuannya sampai dengan titik di mana seharusnya itu yang bisa kita jalankan, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi penilaian utama, di mana saya kasih bocoran sedikit untuk memastikan bahwa di akhir bulan kedua nanti atau per Februari Bali Tropical itu betul-betul bisa lari dengan tim yang siap diajak lari. Saya sudah minta tolong ke Pak Nas sebagai Direktur HR. Untuk Pak Nas, saya nanti akan bilang ke teman-teman 2 bulan ke depan silakan upgrade diri sampai titik di mana level di mana seharusnya teman-teman itu berkontribusi, gitu kan. Nah, tapi kalau ternyata 2 bulan belum nyampe ke titik itu, saya harus punya ban cadangan. Paham ya perumpamannya ya? Jadi kalau ban ini gembos, saya mau ngebut, nggak bisa saya ngebut pakai ban gembos. Maka saya perlu ban cadangan. Sudahlah, bannya dicopot saja, ganti dengan ban baru.
Nah, supaya saya bisa punya ban cadangan dalam konteks karyawan, maka saya menyampaikan ke Pak Nas bahwa Pak, kita buka lowongan untuk semua posisi dan jabatan. Nanti tadi seperti yang saya sampaikan ya, harapan saya di akhir Januari saya berharap teman-teman utuh semuanya karena semuanya bisa upgrade. Tetapi kalau karena satu dan lain hal kemudian ada yang nggak bisa upgrade, saya sudah punya cadangan untuk menggantikan teman-teman di situ. Dan sekali lagi ya, ini baru lab 1, lab pertama, belum finish. Jadi jangan pernah menganggap bahwa oh berarti setelah Januari aman, sudah kalau gitu balik lagi nyantai, jangan. Bulan selanjutnya sudah kita kejar kembali ke sini. Karena di luar sana ini itu nggak bisa ditawar. Ya, mereka sudah punya standar, sudah punya keinginan, sudah punya harapan gitu ya. Sudah nggak bisa ditawar. Kompetitor nggak mungkin. Udah Pak, jangan jualan yang murah-murah. Jangan jualan yang itu, nanti barang saya nggak laku. Bisa nggak kita bilang begitu? Nggak bisa. Konsumen juga sama. Ngapain sih minta yang aneh-aneh? Nggak usah komplain, kenapa sih? Nggak bisa. Kalau nggak sesuai dia akan komplain. Kalau ada tawaran lebih baik maka dia akan ngambil tawaran yang lebih baik gitu. Ini nggak bisa ditawar ini dua hal ini. Itulah sebabnya kenapa kemudian pada akhirnya ya kalau kita memang lomba ya nggak bisa ditawar, harus juara titik. Nah tapi nantinya teman-teman sekalian, kalau kemudian ternyata saya juga ada cerita kan, Bu Rini menjanjikan kalau terjual 20 unit kita ngapain? Istanbul. Istanbul ke Turki. Bu Rini sudah bilang. Jadi kalau achieve ada penghargaan yang diberikan ke teman-teman. Itu pun kalau hanya 20 unit. Kalau lebih sudahlah teman-teman nggak usah minta. Pasti akan ada peningkatan untuk yang lain-lain. Apakah itu bentuknya bonus, apakah itu bentuknya gaji, apa segala macam. Saya yakin pasti akan ada peningkatan. Satu-satunya alasan kenapa misalnya ada yang sudah sekian tahun, sudah sekian lama di sini kok nggak ada kenaikan gaji, misalnya begitu ya. Satu-satunya alasan ya tadi itu uang yang dikumpulin sebenarnya nggak nutup. Gitu, hanya saja karena dalam konteks Bali Tropikal ya, kebaikan hati Bu Rini akhirnya ya sudah apapun akan beliau lakukan gitu. Nah, tadi saya punya istilah teman-teman, saya samakan ya pemahaman kita semua ya. Teman-teman pernah dengar yang namanya privilege? Privilege apa itu privilege? Keistimewaan, kelebihan. Keistimewaan, kelebihan. Nah, saya mau nyampaikan gini teman-teman sekalian. Ternyata privilege itu satu paket dengan risiko. Gitu. Jadi dalam konteks Bu Rini punya privilege, misalnya apa? Saya ngomong to the point saja ya. Bu Rini bisa, maaf, setiap bulan mau umroh, setiap bulan ganti mobil, beli rumah apa segala macam, itu privilege-nya beliau. Tetapi mari kita lihat bersama bahwa di balik setiap privilege Bu Rini ada risiko. Tadi itu yang saya bilang, subsidi silang, mensupport ketika target nggak achieve dan segala macam. Dan tidak pada tempatnya kalau kita mempertanyakan privilege itu. Karena risikonya sudah diambil alih semua sama Bu Rini. Contoh risiko itu konkretnya bagaimana? Teman-teman kalau sampai perusahaan ini ada apa-apa dan nggak gajian, teman-teman akan kehilangan senilai gaji teman-teman. Kan begitu ya, itu satuannya juta kan. Tapi kalau Bali Tropikal ingin terjadi sesuatu, pertaruhannya Bu Rini, angkanya sudah nggak cuma miliaran, puluhan miliar. Itu risiko yang sangat besar. Sehingga kalau risikonya besar, privilege-nya wajar kalau besar. Risikonya kecil, wajar kalau privilege-nya juga kecil. Karena itu sebanding antara risiko dan privilege. Contoh yang umum aja lah, tadi saya sempat bahas. Kita boleh bahas lagi nggak contoh yang tadi? Boleh. Enggak, tadi di ruangan sana itu dibahas. Contoh yang punya privilege siapa? Saya bilang anaknya konglomerat. Ya dia punya privilege kan, tetapi juga punya risiko. Risikonya apa? Dikatain orang se-Indonesia, kan gitu kan? Itu artis, seleb, dia punya privilege, terkenal, kan begitu ya. Tetapi risikonya apa? Sama juga punya haters. Ya kan punya haters kan gitu. Jadi setiap ada privilege pasti ada risiko. Kalau kita nggak mau ada risiko, ya jangan nyari privilege, karena itu satu kesatuan. Tadi saya membahasakannya sebagai kayak uang logam, satu keping tapi punya dua sisi yang bertolak belakang. Privilege dengan risiko itu satu kesatuan.
Sehingga tidak pada tempatnya kalau kita mempertanyakan privilege orang lain, karena kita nggak pernah tahu risiko apa yang ditanggung oleh yang bersangkutan. Kita fokus saja ke diri kita, gitu ya. Nah, fokusnya kemana? Ke produktivitas lagi. Sudah, teman-teman fokus saja ke apa yang perlu teman-teman selesaikan. Produktif bicara efektif dan efisien, bicara tentang target, bicara tentang apa yang harus diselesaikan, bicara tentang efisiensi, gitu kan, sumber daya apa segala macam. Maka nanti kalau gampangnya begini, teman-teman fokus saja kayak tadi F-ban. Kalau tukang ganti ban F-ban itu ya mempertanyakan privilege driver F-ban, lu enak tinggal ngegas doang. Lah gua gitu kan panas-panas apa segala macam, resiko tinggi apa segala macam, nggak kelar, nggak kemana-mana. Suruh gantian kira-kira gimana? Sama-sama nggak jalan. Yang biasa yang jadi driver F-ban suruh ganti ban juga nggak bisa cepet. Yang ganti ban suruh jadi driver nggak jago juga itu bawa mobilnya. Jadi pada akhirnya ya nggak bisa gantian, masing-masing punya jalurnya masing-masing. Gitu ya. Maka teman-teman sekalian kembali ke sini, sudah fokus saja. Kalau saya ganti ban sudah dikasih target. Kamu satu ban 1 detik ya. Sudah fokus saja latihan gimana supaya bisa 1 ban 1 detik, misalnya begitu kan. Sudah fokus di situ aja. Tapi kalau semuanya fokus, yang ganti ban achieve target produktif 1 ban 1 detik, yang isi bahan bakar 100 liter 5 detik misalnya, tanpa tumpah apa segala macam gitu kan. Semuanya fokus ngerjain. Kira-kira peluang juaranya makin besar atau makin kecil? Makin besar. Sudahlah teman-teman fokus ke tugasnya masing-masing, ke job desk-nya masing-masing, nggak usah ngepoin tugasnya orang lain, apalagi mempertanyakan privilege orang lain, gitu kan? Nah, kalau teman-teman bisa fokus ke situ, energinya bisa maksimal, insya Allah hasilnya pun bisa maksimal. Dan tadi target 20 unit itu cuma masalah waktu aja. Dan sebenarnya saya tadinya mau apa istilahnya ya, mau iseng. Saya bilang ke Bu Rini, mau bilang begini ke Bu Rini, Bu, 20 unit ke Turki, udah gitu doang. Karena kalau saya jadi Bu Rini, saya akan bilang 20 unit ya dalam waktu 6 bulan. Jadi lain nggak ceritanya teman-teman? Beda banget kan? Kalau Bu Rini masih dalam kutip masih baik, 20 unit ya, mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, pokoknya 20 unit ke Turki kan. Tapi kalau saya bilang 20 unit 6 bulan, kalau nggak 6 bulan tercapai, sudah lupakan itu ke Turki. Gitu. Kenapa? Karena kalau analoginya adalah, kalau tadi saya punya mobil, analoginya yang tepat bagaimana ya? Intinya begini, kalau gini deh, dalam konteks perusahaan saja, Balitropika, 20 unit itu tercapai dalam waktu 3 tahun, 12 bulan, kali 3, 36 bulan, gitu ya. Dibanding dengan 20 unit tercapai dalam waktu 6 bulan, ya. Kalau Bu Rini, karena Bu Rini baik, makanya nggak dikasih bulannya, nggak dikasih tahunnya. Kebayang nggak? Kalau 20 unit itu tercapai dalam waktu 3 tahun, 36 bulan itu Bu Rini ngasih gaji, ngasih ini segala macam, 36 bulan loh. Makanya kalau saya bilang 20 unit 6 bulan ya, supaya apa? Sumber dayanya ini, biayanya ini ya, itu terukur. Tapi Bu Rini kan nggak ngukur itu. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, pokoknya 20 unit kita jalan-jalan. Itu beliau baik banget. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau saya boleh mengajak gitu ya, kita balas kebaikan Bu Rini dengan memberikan performa yang terbaik, yang paling produktif, gitu ya. Dan kembali lagi, saya perlu menyampaikan bahwa karena situasi berkaitan dengan dua hal ini memang sudah lumayan darurat, gitu ya. Maka kemudian pada akhirnya batasan teman-teman untuk bisa bertumbuh itu 2 bulan. Ya, 2 bulan ini saya ada untuk mendampingi teman-teman. Jadi saya nggak cuma ultimatum. Kalau teman-teman misalnya, Pak, saya tanya ke atasan saya nggak bisa jawab, teman-teman juga bingung, boleh nggak saya nanya ke Pak Andika? Boleh. Hanya kendala saya cuma satu saja. Kemungkinan besar saya nggak bisa offline. Jadi palingan teman-teman telepon, WhatsApp call atau Zoom atau video call, insya Allah bisa. Nanti tinggal kita cari waktu yang paling pas.
Tapi kalau offline kemungkinan lebih banyak kendalanya gitu, karena memang jadwal saya ke sini itu hanya sebulan sekali jadwalnya. Tapi saya siap support teman-teman sekalian ya, dan sekaligus teman-teman juga fokus ke tugasnya masing-masing. Dan yang pertama perlu dilakukan adalah ke manajernya masing-masing. Apa yang perlu teman-teman kuasai, apa yang perlu teman-teman pelajari, sampaikan ke manajernya dulu. Coba sama-sama cari solusi apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dipelajari, diupdate dan segala macam gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi, kita perlu memastikan produktivitas kita dengan tadi ya, efektif dan efisien. Karena kembali lagi ada faktor ini yang kita nggak bisa main-main, kita nggak bisa santai-santai, karena dua faktor ini sudah betul-betul ya teman-teman tahu sendirilah ya, gitu kan, detailnya seperti apa gitu, kegiatan dengan konsumen dan kompetitor. Saya di sini ada komentar, pertanyaan, pendapat atau apapun. Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah teman-teman sekalian, kemudian saya sampaikan dua hal, beberapa hal lah ya, bukan dua hal saja ya. Satu ini ya, satu produktivitas. Kedua, ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman bekerja, gitu ya. Jadi teman-teman yang perlu dilakukan adalah waktu itu sudah sempat kita bahas ya. Ya, produktif, komunikatif. Kemudian yang ketiga, nih, ya, tiga ini saja yang perlu teman-teman pegang. Ya, kita bahas satu-satu ya. Produktif tadi sudah kita bahas cukup detail. Yang kedua, komunikatif. Teman-teman pastikan untuk menyampaikan sesegera mungkin ketika ada kendala atau masalah, gitu ya. Jangan hanya berhenti di diri teman-teman, bahkan kalau kendalanya di level pribadi sekalipun. Kenapa ya? Gue malas ngantor ngomong. Karena 2 bulan ini betul-betul kita berupaya untuk mencapai kinerja terbaik, gitu ya. Kendala apapun sampaikan. Tetapi penyampaiannya dengan cara yang baik. Jangan sampai kita hanya asal menyampaikan, kemudian sangat rawan untuk terjadi salah paham. Para manajer boleh bantu saya salah satu analogi yang tadi saya gunakan untuk contoh komunikasi. Contohnya jangan Pak Nas ya, yang lain gitu. Kan tadi udah dipakai contoh Pak Nas tuh gitu. Panas semua. Ayo, ada yang bisa bantu saya nggak? Para manajer, salah satu silakan. Siapa? Saya tadi sudah banyak cerita tentang contoh ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Ada tujuan, ada cara. Tujuannya baik, caranya nggak baik, ya, apalagi kalau tujuannya nggak baik. Misalnya contoh, nanti yang contoh ringan silakan ya. Ini masih saya kasih penjelasan tambahan sedikit supaya teman-teman kebayang. Contoh, ada teman yang terlambat, gitu ya. Komunikatif kan? Kita melaporkan, kita menyampaikan. Tujuannya baik atau enggak? Kalau tujuannya nggak baik, wah laporin deh, biar 2 bulan lagi dia yang hilang dari Bali Tropikal. Tujuannya baik nggak? Jelek. Nggak baik. Nggak baik. Disampaikan dengan cara yang baik bisa? Bisa. Bentar Pak Nas, saya minta waktu boleh nggak? Saya mau ngobrol ini. Caranya baik, tapi tujuannya Nggak baik. baik. Nggak baik. Kan tadi tujuannya kenapa saya bilang nggak baik? Karena tujuannya cuma satu, memastikan dia nggak lanjut di Bali Tropikal di akhir bulan. Nggak baik itu. Ya tapi sama kejadiannya, si A yang terlambat. Ya kalau yang pertama tadi tujuannya nggak baik, yaitu bagaimana? Udah ini aja deh, laporin aja biar dia ini nanti yang dicoret dari Bali Tropikal gitu kan, ditendang gitu. Tujuannya nggak baik, caranya baik, ngomongnya sama Pak Nas, ya kan? Yang kedua,
kejadiannya sama, si A yang menghambat, tujuannya baik, tapi caranya nggak baik. Tujuannya ngingetin dia, A, lu apa? Nggak punya mata apa gimana gitu? Datang kantor jam segini, nggak punya otak lu ya gitu. Tujuannya baik. Caranya Caranya nggak baik. Saya kan mau ngingetin Pak. Saya nggak berharap dia nanti di akhir bulan kedua dicoret. Makanya saya ingetin. Tapi caranya nggak baik. Kira-kira kalau jadi A dibegituin, iya, iya kan begitu kan? Gitu malah ngajak berantem tuh. Tujuannya baik, caranya nggak baik juga nanti jadi masalah. Maka pastikan tujuan dan caranya baik. Ketika kita komunikasi menyampaikan sesuatu, pastikan tujuan dan caranya baik. Gitu ya. Nah, ini tentang komunikatif. Dan yang ketiga, ini yang mendasari semua hal ini, ya, bahwa produktifnya untuk positif, komunikasinya tadi ya baik itu juga positif maksudnya, gitu ya. Adakah yang produktif tapi nggak positif? Ada nggak yang produktif tapi nggak positif? Banyak. Ada maling jam 2 dini hari itu keluar. Produktif nggak? Produktif. Sebulan dapat 15 motor. Produktif nggak? Produktif. Tidak positif. Sama aja bohong. Gitu ya. Jadi positif itu mencakup banyak hal. Produktif ini tadi ya mencakup produktifnya juga positif, gitu kan? Komunikatifnya pun juga berkaitan dengan aspek positif. Nah, teman-teman perhatikan 3 hal ini. Insya Allah kalau 3 hal ini teman-teman perhatikan, 2 bulan itu istilah saya kita pemanasan untuk kembali ke relnya, gitu ya. Selama ini misalnya kita dalam kutip ya banyak khilafnya lah, gitu kan, banyak lebih banyak kinerja yang kurang baik dibanding yang baik lah. Ya sudah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. 2 bulan ke depan fokus ke 3 hal ini, gitu kan. Termasuk tadi juga saya menyampaikan bahwa salah satu bentuk komunikatif adalah saling mengingatkan, ya. Jadi kalau si A terlambat terus nggak ada sanksi, maka saling mengingatkan itu bagaimana dalam konteks yang positif. Ini saling berkaitan ya. Satu, si A dicolek nih, lu kemarin telat, lu ini dong gini. Terus kita juga ngomong ke atasan, Pak, punten kemarin si A terlambat gini segala macam gitu kan. Itu inisiatif komunikatif yang positif, gitu ya. Jangan sampai sebaliknya, si A telat nggak ada sanksi, ya udahlah, gua telat juga, rugi amat, gua on time dia telat sama-sama, gajinya sama, gitu kan, nggak ada sanksi apa segala macam. Nah itu jatuhnya kita nggak menjalankan 3 hal ini ya. Jadi produktif, komunikatif, dan positif itu konkret bahwa kita saling menjaga, saling mengingatkan bagaimana agar produktif, komunikatif, dan positif itu bisa betul-betul kita jalankan dimulai dari 2 bulan ke depan ini, gitu ya. Yang kemarin ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, gitu ya. Kemudian kita fokus ke 2 bulan ke depan. 2 bulan itu jadi awalan, jadi lab pertama. Harapannya di lab-lab selanjutnya kita makin kebun, kita makin kenceng. Teman-teman pernah saya ceritain tentang faktor kenyamanan itu datangnya dari mana? Kenyamanan itu sebenarnya datangnya cuma dari satu kata saja, terbiasa. Pernah cerita belum saya? Gampangnya begini, kalau saya terbiasa bangun jam 4 pagi, walaupun saya tidur jam 1 malam, jam 12, tetap aja bangun jam 4 pagi. Tapi kalau saya terbiasa bangun jam 7 pagi, walaupun saya tidur jam 1 malam, jam 9 malam berusaha ini, tetap aja bangunnya jam 7 pagi. Kalau saya biasa sibuk di rumah, bersih-bersih apa segala macam, begitu suatu hari saya diem, nggak enak tuh, ya kan? Tapi kalau saya biasa nggak ngapa-ngapain, suatu hari saya disuruh untuk bersih-bersih, nggak enak juga. Jadi enak nggak enak itu tergantung dari kebiasaan kita. Ujung-ujungnya ke sini juga. Mari kita biasakan dengan kebiasaan yang Positif. supaya kita enaknya dengan hal-hal yang positif. Contoh paling sederhana, sholat. Ini pengalaman pribadi saya saja lah. Jadi buka aib ya, boleh nggak sih? Boleh Pak. Boleh. Udah. Ya. Buat
pembelajaran teman-teman. Sampai usia 30-an tahun, sholat saya itu masih bolong-bolong. Gitu ya, istighfar ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi Cuma hari belajar ini, yang dah. ya waktu itu saya nggak kebayang. Duh, Mas Fajri ya. apa? Saya tuh nggak kebayangnya begini. Kayaknya hidup berat banget ya, harus sholat 5 waktu gitu kan. Apalagi waktu itu terus nggak berapa lama saya tahu tentang hadis bahwa lebih utama kalau di masjid apa segala macam gitu kan. Makin-makin lagi saya ngerasa duh gitu. Itu usia 30-an loh ngomong-ngomong. Usia 30-an. Tapi per hari ini saya kalau sampai ketinggalan jamaah gitu kan, ngerasa nggak enak. Ada yang kurang. Ya, sunnah ada yang ketinggalan, kayak ada yang kurang. Perbedaannya dari mana? Ya cuma satu aja, kebiasaan. Gitu. Jadi kebiasaan itu, ya ternyata kalau saya pernah ngomong nggak ya, ada 4. Pertama dipaksa, kemudian terpaksa, Terpaksa. terus Terpaksa. paksaan, zolim gitu ya bukan? Sebenarnya sampai 3 aja, kemudian terbiasa. Ada yang menambahkan sampai 4, luar biasa. Gitu. Jadi kalau pertama terpaksa, dipaksa dulu kan, dipaksa, terpaksa, terbiasa. Ini sudah nyaman ini kalau sudah terbiasa. Luar biasa ini dia sudah mengembangkan lebih lanjut lagi. Berbisa. Yes. Semakin berbisa semua multi Ya, jadi teman-teman sekalian, ternyata ya manusia itu makhluk kebiasaan. Nah, kebiasaan. Apapun yang sudah kita biasakan, kita akan nyaman. Apapun itu, baik positif maupun negatif. Nah, tinggal kita pastikan kebiasaan kita terbiasa dengan hal-hal yang